tadi kita sudah mencoba logic yang sederhana ya, sekarang kita akan tambahkan lagi logiknya dengan, mengganti image melalui script ya. Kita akan buat seperti ini. Jadi ketika pengguna mengkonfirmasi password, selama password yang diketikkan itu tidak sama, ya maka user interface kita akan munculkan gambar silang. Nah, ketika password-nya sama, maka gambarnya akan berubah menjadi gambar centang. Contohnya seperti ini kurang lebih. Ya, jadi kalau password-nya sama, itu baru muncul tanda centangnya, tapi selama dia tidak sama, maka simbol silang yang muncul ya. Nah, untuk ini mungkin teman-teman perlu mencari dulu ya simbol silang dan simbol centang ya yang kita perlukan. Ya, di sini simbol silangnya itu menggunakan yang ada di pos ini ya. Kemarin saya sudah pernah melakukan slice ya, kalau teman-teman belum, bisa mencoba melakukan slicing sekarang ya, atau silakan cari dulu, image untuk gambar silang dan gambar centangnya ya. Saya akan juga sediakan contohnya nanti di Google Classroom ya. Nah, untuk sekarang silakan diimpor dulu sebentar gambarnya ya. Oke, saya sudah mengimpor 2 buah gambar ya, checkmark dan silang. Silangnya saya pakai ini, red X ya. Ukurannya mungkin nggak sama, tapi nanti, saya akan paksakan aja melalui image langsung. Nah, untuk mengganti image ada 2 pendekatan, ya. Cara pertama adalah menyiapkan 2 buah image, lalu menampilkan dan mematikan image-nya secara bergantian. Cara kedua adalah saya siapkan hanya satu image, tapi nanti sprite-nya langsung yang diganti. Nah, kita coba salah satu pendekatan dulu ya. Pendekatan pertama, buatkan atau tambahkan 2 buah image, boleh dijadikan children dari objeknya input password confirm. Lalu diatur gambarnya, kasih nama image confirm benar, satunya image confirm salah. Ya. Lalu untuk coding nanti kita lakukan selain ini aja deh ya. Jadi panel message box-nya saya matikan dulu sementara. Ya, kalau enggak ini enggak kelihatan nanti ya yang belakangnya. Kemudian sebelahnya input password confirm, saya akan tambahkan sebuah UI image. Ukurannya nggak usah besar-besar deh, mungkin 50 kali 50. Aduh sorry, saya salah geser. Nah, ini aja. Saya beri nama ini image benar yang diberi gambar centang. Ya. Berikutnya langsung saya duplicate supaya tempatnya sama persis. Tapi namanya saya ganti menjadi image salah dan gambarnya diganti dengan yang, simbol silang, simbol X. Nah, berikutnya matikan keduanya di method start. Ya, buatkan sebuah public image, namanya bebas ya tadi gambar benar, gambar salah misalkan. Dan dua-duanya matikan langsung waktu dimulai alias di start. Gambar benar dot enabled sama dengan false. Gambar salah dot enabled juga sama dengan false. Ya, ini memang agak beda untuk si message box-nya tadi kita harus pakai method namanya set active. Sementara untuk user interface biasanya kita pakai enabled aja cukup sudahan ya. Nah, berikutnya kita manfaatkan event on value changed dari input field-nya. Ya, ingat kemarin untuk input password confirm ya, karena ini adalah sebuah input field, dia punya event beberapa ya, ada on value changed.
ada on and edit, ada on select, dan ada on deselect. Kita sudah nyoba ya kemarin yang on value change. Nah, kita manfaatkan lagi sekarang. Berikan atau buatkan sebuah public void check password string value, ya, value di sini berarti nanti punyanya si input password confirm ya. Nah, karena tadi sudah punya untuk input password, ya kita bisa ambil teksnya masing-masing, ya tapi kita hanya akan melakukan pengecekan ini kalau panjangnya value itu lebih dari 0 ya. Jadi if value.length lebih dari 0, maka kita akan lakukan sesuatu ya. Tapi kalau pas panjangnya 0, maka kita matikan gambar benar dan gambar salahnya sekalian. Nah, kalau panjangnya lebih dari 0, kita akan lakukan pengecekan ya, apakah teksnya input password itu sama persis dengan input confirm password. Teksnya input confirm password sendiri sudah ada di value, makanya di sini langsung pakai value. Ya, kita bisa tuliskan if input password dot text dot equals dengan value, maka ngapain, else ngapain. Ya, kalau input password teksnya sesuai dengan value, maka gambar benarnya yang kita nyalakan. Tapi kalau salah, maka gambar salahnya yang kita nyalakan. Ya, jadi bergantian ya. Hanya kalau benar, maka gambar benarnya kita enable true, gambar salahnya enable-nya kita false kan. Tapi kalau tidak sesuai, maka gambar benar enable-nya yang false, gambar salahnya yang enable-nya true sekarang. Ya, ini bisa dicoba. Jangan lupa tambahkan event-nya dulu, ya, on value changed. UI helper-nya masukkan sini, no function-nya dipilih UI registration, dan sekarang pilih dynamic string yang cek password. Ya, berikutnya di UI helper ada 2 field baru yang harus kita masukkan ya, gambar benar dan gambar salah. Ya, drag and drop aja. Gambar benarnya adalah image benar, gambar salahnya adalah image salah. Nah, baru bisa dicoba. Ya, perhatikan bahwa sekarang image-nya dua-duanya hilang. Sorry, ngetiknya di sini ya. Nah, kalau saya masukkan 1, 2, 3, 4, 5, perhatikan di confirm password, ya, saya ketik 1, masih salah, 2, salah, 3, salah, 4 juga salah. Ketika saya masukkan 5, nah karena password dan konfirmasinya sama, maka sekarang muncul centang. Ya, tapi ini kalau saya lanjutkan, jadi salah lagi, karena sudah tidak sama ya. Dan kalau input password confirm-nya itu kosong, yes, saya hapus sampai terakhir. Nah, ya hilang sekarang. Ya, jadi itu salah satu cara untuk mengganti image secara langsung lewat script, ya. Nah, tapi ini sebetulnya bisa diperpendek lagi, ya. Kalau dia mati, sebetulnya script kita itu hanya 2 baris intinya, ya, yaitu mengubah enable dari gambar benar dan gambar salah, benar ya? Ya, isinya cuman 2 baris ini aja, sisanya itu sebetulnya hanya if dan else. Nah, ini bisa kita ringkas sebetulnya
Ya, kita bisa meringkas dengan memanfaatkan operator logika. Ini biasanya kita pakai dalamnya if, for, maupun while sebagai pengecekan kondisi, ya, tapi sekarang kita pakai untuk menyimpan, nilai, ya. Karena operator logika, ya, dan, or, not, ya, itu bisa digunakan barengan dengan operator logik biasa ya, kurang dari, lebih dari, sama dengan, tidak sama dengan, dan lain-lain. Ya, sehingga hasilnya itu juga true dan false. Nah, jadi ini semua bisa kita ringkas. Ya, saya akan buatkan sebuah flag terlebih dahulu, boolean benar, sama dengan input password dot text dot equals value. Ya. Kemudian gambar benar dan salah ini saya lakukan seperti ini. Value dot length lebih besar dari 0 dan benar. Sementara itu yang gambar salah, ini menjadi value dot length lebih besar dari 0 dan tidak benar. Ya, not benar. Ini bisa saya matikan. Ya, jadi skrip kita berubah menjadi singkat banget, tinggal 3 baris. Ya, kalau dicoba hasilnya, ya password 1, 2, 3 aja deh biar cepat ya. 1 salah, 2 salah, 3 oke, 4 salah. Ya, kalau saya hapus sampai terakhir, maka dua-duanya menghilang. Ya, jadi, ini adalah salah satu cara untuk menggunakan operator perbandingan sekaligus operator logika, ya. Hasilnya disimpan langsung ke dalam sebuah boolean. Ya, jadi ini tidak hanya, eksklusif digunakan di dalamnya if, ya, tapi bisa disimpan ke dalam sebuah variabel. Ya, jadi ini bisa saya hapus, skrip saya jadi ringkas, cuman seperti ini aja. Nah, itu tadi pendekatan pertama. Sekarang untuk pendekatan kedua, ya, hanya menggunakan satu image, tapi nanti, sprite-nya yang akan kita ganti melalui script, ya. Maka sekarang tambahkan satu buah image, gambarnya nggak usah diatur, ya, jadi sprite-nya biarkan aja, polosan putih seperti itu, kemudian dikasih nama yang beda ya, misalkan ini image confirm. Nah, ini, untuk kedua input, image benar dan image salah, ini akan saya duplicate salah satu, ya, ini menjadi image confirm, lalu image benar dan salahnya dimatikan dulu, sehingga sekarang hanya image confirm saja yang muncul. Dan, sprite-nya akan saya hilangkan juga menjadi none, seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita tambahkan beberapa field berikut ya. Ada public image, gambar confirm, dan ada sprite. Ya, sprite benar dan sprite salah. Kedua sprite ini nanti kita gunakan untuk mengubah gambar dari ini tadi ya, image confirm yang tadi sudah kita buat. Jadi tambahkan aja public image, gambar konfirmasi misalnya ya, lalu ada public sprite, sprite benar, dan sprite salah. Ya, berikutnya kita, matikan dulu untuk cek password yang lama ini.
Ya, tapi yang full benar saya butuh, jadi hanya gini aja sementara. Nah, untuk memunculkan sebuah gambar kita akan pakai bantuan canvas renderer ya. Jadi di image itu ada canvas renderer, kita lihat sebentar di image. Nah, di image ada komponen canvas renderer, di dalamnya situ ada sebuah method namanya set alpha. Ya, jadi kita manfaatkan alpha di sini. Ya, jadi kita bisa ganti alpha dari sebuah gambar. Kalau diberi 0 berarti dia jadi transparan, nggak kelihatan. Ya, kalau dikasih 1 berarti dia jadi opaque ya istilahnya ya. Nah, skrip kita akan diganti ya, tadinya seperti ini, ganti dengan 2 baris yang ada di bawah. Ya, kita gunakan canvas renderer dan panggil method setAlpha-nya. Nah, ini mungkin yang baru ya, value.length lebih besar 0, terus tanda tanya, 1f, titik 2, 0f. Ya, kemudian gambar confirm.sprite sama dengan benar, titik 2, gambar benar, sorry, tanda tanya, titik 2, gambar benar, titik 2, gambar salah. Nah, operator ini mungkin baru, ya, namanya operator conditional, tanda tanya, titik 2, ini bisa digunakan untuk menggantikan if dan else biasa, ya. Dan mereka sering dipakai kalau kita perlu memberikan nilai dari suatu variabel berdasarkan hasilnya if dan else. Nah, jadi formatnya kayak gini biasanya ya. Variabel sama dengan kondisi, ini yang dalam kurungnya if, terus diikuti tanda tanya, nilai benarnya berapa, titik 2, nilai salahnya apa. Nah, ini maksudnya gimana? Si variabel itu akan berisi nilai benar kalau kondisinya terpenuhi, tapi dia akan berisi nilai salah kalau kondisinya tidak terpenuhi. Ya, jadi kalau ditulis dengan if dan else tradisional bentuknya seperti ini misalkan ya, if value.length lebih dari 0, gambar confirm.canvasRenderer.setAlpha 1f, else gambar confirm.canvasRenderer.setAlpha 0f. Nah, ini yang beda kan sebetulnya hanya dalamnya ya, 1f dan 0f-nya ini aja. Kalau pakai operator conditional tadi, kita bisa rangkum jadi satu, gambar confirm.canvasRenderer.setAlpha dalam kurung, dalamnya if itu pindah ke sini, kemudian diikuti tanda tanya, ya, satu F-nya pindah ke setelahnya tanda tanya, lalu ikuti dengan titik 2, dan nilai else-nya setelahnya titik 2 tersebut. Ya, dicoba aja. Ya, yang pertama kita pakai method setAlpha ini dulu ya. Tadi namanya adalah gambar konfirmasi. Gambar konfirmasi dot canvas renderer dot set alpha dalam kurungnya value dot length lebih dari 0, tanda tanya, 1f, titik 2, 0f. Ya, dan berikutnya kita ganti sprite-nya. Gambar konfirmasi dot sprite sama dengan benar, tanda tanya, sprite benar, titik 2, sprite salah. Ya, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah bisa dicoba. Ya, nah ini pertama-tama mungkin akan kelihatan kotak putihnya ya. Kalau nggak mau keluar seperti itu, bisa di-set aja alfanya jadi 0 ya, jadi seolah-olah dia sekarang transparan.
Ya, bisa dites, masukkan password-nya terlebih dahulu, misalkan, 1, 2, 3, ya perhatikan di sini belum muncul sama sekali, begitu saya masukkan 1 di confirm password, error, ya. Nah, kenapa error? Karena di UI helper saya belum ngatur gambar konfirmasi maupun sprite benar dan sprite salah, ya. Jadi, kalau teman-teman nanti juga kena hal yang sama ya, misalkan lagi ngerjakan, project atau mencoba latihan ini, dan kemudian kena yang namanya, null reference exception, ya, maka perlu dicek di skripnya, itu apakah masih ada yang isinya none seperti ini. Ya, kalau ada, maka itulah penyebabnya kita kena null reference exception. Ya, jadi jangan lupa, di skripnya harus dicek terlebih dahulu. Sebelum dijalankan, jangan sampai ada yang none. Ya, jadi diatur dulu gambar konfirmasinya adalah image confirm. Kemudian untuk sprite benar dan salah ini dapatnya dari aset ya. Sprite salahnya saya nemu dulu red X-nya. Kemudian untuk sprite benernya yang checkmark ini. Ya, baru bisa dicoba. Oke, password-nya diisi dulu 1, 2, 3 misalkan. Kemudian kalau confirm password-nya saya ketik 1, sebentar, ya kalau saya ketikkan 1 seharusnya harusnya sudah muncul sih ya, semestinya. Saya akan lihat dulu untuk image confirm-nya, ya dia sudah berganti jadi red X, ya cuman alfanya 0, ya berarti ini ada yang terbalik di sini ya. Oke, kalau value-nya, length-nya lebih dari 0, harusnya 1F, kalau length-nya 0, harusnya 0F. Sebentar, dicoba lagi deh. Ups, 1, 2, 3 ya. Ini tinggal masalah mengganti alfanya aja ya. Alfanya di sini ternyata masih 0. Oke, kita coba aja sekarang untuk alfanya alfanya image ya, itu jangan dinolkan dulu. Ya biarkan aja 255 deh. Ya, biarkan alfanya 255, lalu kita bisa ngetikkan password-nya. Nah, sekarang muncul. Ya, tadi terjadi karena, kita membuat alfa dari image-nya itu jadi 0. Ya, sementara itu yang di-set di sini itu sebetulnya adalah alfanya dari canvas renderer ya, alfanya beda. Ya, jadi, kalau ini saya lanjutkan sampai 3, maka bisa terlihat di sini ya, gambarnya berubah jadi check mark. Tapi kalau beda, dia berubah jadi, silang merah ya. Kalau kosong, nggak muncul apa-apa. Nah, sehingga kalau memang diinginkan, ya kalau ini juga diinginkan tidak muncul apa-apa juga waktu skripnya dijalankan atau scene-nya dijalankan, maka kita atur aja di start. Oh, sebentar saya matikan dulu teksnya. Gambar konfirmasi dot canvas renderer dot set alpha ini juga di-set aja langsung jadi 0. Ya, sehingga sekarang kalau dijalankan, image kita jadi tidak kelihatan ya. Hanya kalau confirm password-nya ada isinya, maka dia muncul.
Nah, itu tadi, 2 cara untuk mengganti image ya. Jadi kita sudah mencoba cara pertama, yaitu menggunakan 2 buah image, lalu dinyalakan dan dimatikan secara bergiliran. Kemudian cara kedua adalah menggunakan satu image, tapi kita menggunakan bantuan, method set alpha dari Canvas Renderer, ya, dan mengganti sprite-nya secara langsung dari script. Ya, jadi, itu yang kita lakukan barusan. Berikutnya, silakan dicoba latihannya dulu, ya. Jadi, setelah semua datanya valid, silakan munculkan sebuah message box yang bisa menampilkan nama dan jenis kelaminnya yang dipilih. Ya, jadi contoh pesannya kurang lebih seperti ini, "Terima kasih, Bapak atau Ibu X," X-nya diganti nama ya, ganti nama yang mendaftar, telah mendaftar. Ya, silakan dicoba terlebih dahulu ya, nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan, boleh tanya langsung di kolomnya komen atau di Hangouts grup chat seperti biasa. Nah, kalau sudah selesai, berikutnya kita akan coba, mendeteksi toggle yang dipilih ya. Toggle yang dipilih harusnya teman-teman sudah mencoba itu di sini sih ya, sudah mencoba itu di sini, di latihannya ya. Tapi kita akan coba lihat apakah kira-kira ada cara lain untuk bisa mengetahui toggle yang dipilih itu apa ya.